Lou. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang wanita paruh baya bernama Lou dengan anjingnya bernama Jack. Ia pergi ke hutan untuk berburu, dengan hanya satu tembakan saja Lou menjatuhkan seekor rusa begitu mudah dan langsung membawa hasil buruan itu ke rumahnya. Setelah itu dia pergi ke kota, Lou menuju ban untuk mengambil semua uang yang ada di dalam rekeningnya. Kemudian saat hendak pergi Lou didatangi oleh sheriff yang bernama Rankin, mereka mengobrol seperlunya dan Lou pergi untuk pulang. Siang itu di perjalanan terdengar berita mengabarkan bahwa akan ada badai terbesar di barat Laut Pasifik. Diperkirakan akan tiba malam ini. Warga diimbau untuk tetap berada di rumah dan bersiap untuk pemadaman listrik serta banjir di wilayah rendah. Dan tak ada kapal yang akan menuju Kepulauan San Juan karena wilayah itu berada tepat di jalur badai. Berganti di tempat lain memperlihatkan kegiatan seorang ibu bernama Hana bersama anak perempuannya yang bernama Vi. Mereka berdua tengah bermain bersama lalu tiba-tiba Vi menanyakan ayahnya tapi Hana seperti tidak mau menjawab langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak anaknya bermain petak umpet. Tak lama kemudian Lou datang untuk menagih uang sewa rumah. Lou tak mau bernegosiasi, ia menginginkan uang sewa paling lambat besok malam telah berada di atas mejanya. Lou pun pergi dari sana, tapi belumlah jauh Lou dikejutkan oleh Vi yang tiba-tiba saja melintas hampir tertabrak olehnya, beruntung Vi tidak mengalami luka sedikit pun. Meskipun begitu Lou tak mau disalahkan, ia meminta agar Hana mengajarkan anaknya untuk tidak bermain di jalanan. Kemudian setelah itu saat Hana tiba di rumah, seorang teman laki-laki Hana yang bernama Chris datang berkunjung. Chris menanyakan apakah Hana telah bercerita kepada Vi tentang ayahnya, tapi perbincangan tak berlangsung lama karena Vi terus memanggil dari dalam rumah. Tak terasa sore itu langit mulai gelap dan hujan pun mulai turun membasahi bumi. Terlihat Chris di perjalanannya melihat ada seseorang yang meminta tumpangan. Chris kemudian memberikan tumpangan kepada seorang laki-laki asing yang tak dikenalnya itu. Chris yang humble cepat akrab dengan pria itu, mereka bernyanyi bersama mengikuti alunan lagu. Namun tak disangka tiba-tiba saja lelaki itu menyerang Chris. Di samping itu, di rumahnya Lou menulis surat yang ditujukan kepada seseorang. Lou berpesan kalau dia akan menyerahkan rumahnya, ia juga meninggalkan stok daging untuk makanan anjingnya. Kemudian Lou menyeret dan mengurung Jack di dalam kamarnya. Sementara itu nampak Hana sedang menemani Vi di kamarnya, dan tiba-tiba lampu padam kemudian Hana pun keluar berniat untuk memeriksa. Sedangkan di dalam kamar Vi yang sendiri, dikejutkan oleh suara gerakan pintu. Sadar itu bukan ibunya, Vi yang merasa takut langsung mengunci pintu kamar lalu bersembunyi di dalam sebuah kotak. Tak lama kemudian seseorang dari luar merusak kunci dan memasukkan sebuah selang asap ke dalam kamarnya. Bersamaan dengan itu Hana mendapati ternyata saklar lampunya nampak seperti dengan sengaja dirusak oleh seseorang. Selain itu tak jauh dari sana Hana terheran melihat mobil Chris yang sedang terparkir. Hana pun mendekati mobilnya dan mendapati ban mobilnya pecah. Hana dengan kagetnya melihat Chris terikat di belakang mobil dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kejadian itu, Hana menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Hana yang mengkhawatirkan Vi bergegas kembali ke rumahnya, dan ternyata pintu kamar Vi sudah terbuka dan Vi sudah tidak berada di dalam kamar. Hana dengan kepanikannya hanya menemukan selembar foto dengan sebuah pesan yang sengaja ditinggal oleh si penculik. Dan Hana sadar itu adalah ayah Vi. Di sisi lain, nampak di rumahnya Lou terlihat akan bunuh diri. Dia sedang bersiap menarik pelatuk senapan yang diarahkan ke dagunya, tapi niatnya terganggu saat Hana tiba-tiba datang dengan panik mencoba telepon Lou untuk menghubungi polisi. Namun teleponnya sama tak berfungsi mengingat listrik saat itu telah padam. Hana pun menceritakan pada Lou kalau Vi dibawa oleh ayahnya, lelaki yang menculiknya itu bernama Philip. Sebelumnya Hana mengira kalau Philip telah tewas sehingga kedatangannya malam itu begitu mengejutkannya. Lou berniat membantu Hana untuk pergi mencari bantuan ke kantor polisi, tapi sayangnya mobil pun tak bisa lagi menyala. Saat memeriksa mesin Lou terkejut karena menemukan sebuah alat peledak telah tertempel di sana. Dengan waktu yang terus berjalan mundur segera Lou memerintahkan Hana agar segera pergi, dan tak lama peledak itu pun meledak menghancurkan mobilnya. Di samping itu dari dalam hutan Phillips memperhatikan mereka menggunakan kacamata malam, ia memang telah mengatur semuanya dengan sangat matang, lalu dia pergi dengan membawa kotak yang berisi Vi di dalamnya. Terlihat Vi dan Lou merasa kehilangan harapan untuk mendapatkan bantuan. Mengingat tempat tinggal mereka berjarak 16 km dari pinggiran kota. Dan cara terbaik hanyalah melacak lokasi pelarian Philip sebelum ia pergi terlalu jauh. Namun Hana tak cukup yakin mengingat Philip dulunya adalah seorang tentara yang terlibat kejahatan perang karena beberapa kasus penyiksaan terhadap sandera di Timur Tengah. Kemudian pada akhirnya Lou dan Hana pun memutuskan pergi memasuki hutan untuk mulai mencari jejak Philip.
Di samping itu nampak Philips membawa Vi ke sebuah gubuk. Dia mengingatkan Vi dengan beberapa momen dulu dengannya yang membuat Vi mengetahui kalau lelaki di hadapannya itu adalah ayahnya. Kembali pada dua orang wanita, sekian lama berjalan Lou dan Hana menemukan sebuah rumah dengan dua orang yang dikenal Hana bernama Tony dan Gary. Mereka berdua adalah teman Philips yang juga terlibat dalam kasus kejahatan yang sama layaknya Philip. Lou kemudian memberikan sebuah pisau untuk Hana dan memintanya menunggu di saat Lou pergi untuk memeriksa gubuk dari jarak dekat. Lou kemudian mendatangi mereka dengan menyamar sebagai orang tua yang tersesat dan meminta perlindungan dari badai yang sedang berlangsung. Dengan tanpa kecurigaan, Gary mempersilahkannya masuk untuk menghangatkan diri. Saat itu perhatian Lou tertuju pada foto dan sebuah pesan cinta yang membuatnya terheran. Lalu ketika Lou mencari kesempatan dan mengetahui Tony mencurigainya, Lou pun segera bertindak dengan menembak Gary, dan terlibat perkelahian dengan Tony. Tony jelas sangat tidak menyangka kalau perempuan tua itu hebat dalam bertarung hingga Tony pun berhasil dikalahkan. Kemudian Lou memaksanya untuk buka suara tentang kemana arah pelarian Philip. Tony pun mengatakan jika Philip akan membawa Vi ke Eagle Bay. Setelah mendapatkan info itu dengan kejam, Lou menghabisi Tony seketika. Tak lama kemudian Hana datang menyusulnya, tapi Lou tak mengatakan apa-apa tentang tujuan pelarian Philip. Sebelum keluar, Lou mengambil foto yang dilihat sebelumnya. Nampak Hana cukup terkesan dengan kemampuan Lou. Dan Lou sedikit bercerita dirinya mengakui kalau ia adalah seorang anggota CIA yang telah bertugas selama 26 tahun sebagai mata-mata. Lalu mereka pun pergi dengan membawa sebuah radio yang ada di dalam rumah. Berpindah pada Philip, terlihat perjalanan Philip sejenak terhenti saat Vi ingin buang air kecil. Ketika itu Vi menangkap seekor kupu-kupu dan menyerahkannya kepada Philip. Lalu Philip melepaskannya, namun saat Vi pergi Philip kembali menangkapnya dan meremas kupu-kupu tersebut hingga tewas. Sementara itu Lou dan Hana menemukan tenda milik Vi ditinggalkan di pangkal jembatan rusak. Mereka berdua pun dengan sangat berhati-hati melewati jembatan tersebut, tapi di tengah jalan Lou tiba-tiba mengalami kram sehingga membuat pegangan terlepas. Dia pun terjatuh, begitu juga dengan Hana, dan beruntungnya mereka terjatuh ke tanah dan terhenti di mulut jurang. Mereka melanjutkan perjalanan dan setibanya di pantai, Lou menemukan sebuah kapal rusak yang di dalamnya terdapat boneka Vi dan selembar pesan yang kemudian disimpan oleh Lou. Mereka pun berpencar melakukan pencarian hingga malam hari dan Hana berhasil menjalin komunikasi dengan petugas Rankin. Dia melaporkan jika ia sedang bersama Lou dalam pengejaran Vi yang diculik oleh ayahnya. Namun sinyal tak begitu bagus sehingga komunikasi tak berjalan dengan baik dan kemudian terputus. Sedangkan terlihat Lou sudah berhasil menemukan keberadaan Vi di dalam gua. Perlahan Lou berjalan ke goa dan bersiap dengan senjatanya. Tapi ternyata itu adalah jebakan dan Philip keluar dari belakang meminta agar Lou menurunkan senjatanya. Diketahui alasan Lou sangat peduli dengan Vi adalah karena Lou sebenarnya adalah ibu kandung dari Philip, tapi mereka terpisah karena seseorang menculik Philip sewaktu kecil. Philip menyimpan kebencian karena menganggap kalau Lou tidak pernah berusaha menyelamatkannya. Lou lebih mementingkan privasinya sebagai intelijen dibandingkan keselamatan anaknya. Kemudian saat mendapatkan kesempatan, Lou berusaha menjatuhkan Philip, tapi ia tak cukup kuat dan Philip berhasil melukainya. Kemudian ia pergi dengan Vi serta meminta agar mereka menemuinya di mercusuar, tempat di mana Philip diculik di masa itu. Berganti di kantor polisi, petugas Rankin mendapatkan identitas dan informasi mengenai Philip sebagai penjahat perang terhadap tahanan dan warga sipil. Begitu juga Lou yang sedang dicari karena menyimpan dokumen keterlibatan CIA dalam investigasi kudeta Irak. Bahkan kasus itu sudah berada di yurisdiksi negara karena kasus ini dianggap serius dan memiliki risiko tinggi. Warga sipil bahkan petugas kepolisian tak diizinkan bertindak dalam menyelesaikan kasus ini. Bersamaan dengan itu nampak Hana menemukan Lou di dalam goa berupaya menghentikan pendarahan dari lukanya saat itu. Dan Hana menemukan foto dengan pesan yang disimpan oleh Lou. Seketika Hana langsung menyadari jikalau semua pesan itu bukanlah untuknya melainkan ditujukan kepada Lou. Karena Philip melakukan aksinya untuk Lou sebagai sebuah pembalasan. Sedangkan Lou mencoba menebus kesalahan masa lalunya dengan menyelamatkan Vi. Kedatangan Hana ke pulau itu pun sebenarnya atas campur tangan Lou. Lou pernah meminta teman Hana untuk merekomendasikan pulau itu sebagai tempat yang aman untuk bersembunyi. Semua itu dilakukan Lou karena ia ingin memastikan keamanan Hana dan Vi di dalam pandangannya. Mendengar hal itu Hana marah, ia menyalahkan Lou atas kejadian ini, dia pun pergi seorang diri menuju ke mercusuar. Kemudian keesokan paginya, anjingnya Jack tiba-tiba sudah berada di sisinya, dan tak lama petugas Rankin pun datang menemukannya di dalam goa. Tapi Lou langsung berusaha kabur membawa motor petugas Rankin.
Di sisi lain, Hana sudah berada di bawah mercusuar, terlihat dari atas Vi yang melihatnya berteriak memanggilnya. Hana pun bergegas segera menyusulnya ke atas, ternyata Vi baik-baik saja karena Philips tak sedikit pun menyakiti Vi, bahkan Philip mengizinkan Vi pergi untuk memeluk Hana. Lalu kesempatan itu digunakan Hana untuk memberi kode agar Vi segera bersembunyi. Vi yang mengerti Vi pun meminta izin kepada Philips untuk buang air kecil, dan tak lama Hana mengeluarkan senjata dan melepaskan 2 kali tembakan ke arah Philips, tapi jarak mereka terlalu dekat sehingga Philips berhasil menangkap Hana. Namun lagi-lagi Philip tak melakukan apapun, ia hanya memeluk Hana dan membantunya mengingat momen indah masa lalu mereka. Tapi entah perbuatan apa yang dilakukan Philip di masa lalu sehingga Hana begitu takut terhadapnya. Dan ketika mendapatkan kesempatan Hana langsung mengayunkan pisaunya hingga menembus tangan Philip yang refleks berusaha menahan. Hana kemudian segera turun mencari Vi di lantai dasar. Di sana Hana menemukan satu alat peledak aktif di atas meja, dan tak lama Lou pun datang menghampiri mereka. Lou menyuruh Hana membawa Vi menuju ke pintu yang terikat dengan rantai, sedikit celah hanya cukup untuk Vi. Hana berpesan agar Vi menuju ke ujung pantai secepat mungkin dan Hana akan segera menyusulnya. Sementara itu Lou sedang berusaha menjinakkan alat peledak dan Philip yang telah mencapai pintu keluar terduduk memegang remote pemicu meminta mereka untuk keluar bertatap muka menyelesaikan semua ini sebagai keluarga. Sesaat kemudian Philip menekan tombol pemicu, tapi peledak telah berhasil dinonaktifkan oleh Lou. Mereka pun membuka rantai lalu keluar. Lalu dari menara terlihat helikopter pasukan CIA telah datang mencari Lou dan Philip untuk diadili. Nampak Jack terus menggonggong menuntun Lou untuk menemukan tempat persembunyian Vi. Setelah menemukan Vi, Lou meminta agar Hana dan Vi segera pergi dari sana dengan membawa Jack pulang ke rumah dan mencari surat yang telah ditulis oleh Lou untuk Hana. Tak lama kemudian Philip datang menghampiri Lou, mereka pun kembali terlibat perkelahian sampai pada akhirnya mereka pun berpelukan sebagai ibu dan anak yang melepaskan kerinduannya. Dan hanya kata maaf yang sempat keluar dari mulut Lou sebelum helikopter yang berada di atas mereka melepas tembakan tanpa aba-aba. Seketika keduanya pun tewas di pantai tempat di mana Philip diculik sewaktu kecil yang menjadi awal perselisihan mereka. Kemudian beberapa hari setelahnya Hana sudah berada di rumah Lou bersama petugas yang sedang melakukan investigasi dan mengurus dokumen pemakaman Philips dan Lou sebagai keluarga terdekatnya. Hana telah menemukan surat Lou dengan setumpuk uang dan persediaan daging untuk makanan Jack. Hingga pada akhirnya Hana pun membawa Vi dan Jack pergi berlayar berpindah kota untuk memulai kembali kehidupan. Dan film pun tamat.